Oke teman-teman, kita ngopi dulu. Ini masih ada asap-asapnya tuh. Oke, kita kan belum ngopi bareng-bareng, kita belum seruput bareng-bareng, jadinya ayolah. Luar biasa. Oke teman ya, jadi sebelumnya aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Darman Penjelajah. Oke teman-teman ya, jadi alhamdulillah banget malam ini ada kesempatan lagi buat camping di lokasi yang luar biasa horor dan tentunya angker teman-teman ya. Kalau nggak angker nggak mungkin kita datengin ya kan. Jadi singkat cerita teman-teman ya, ini mungkin kalian yang udah nonton, yang udah lama-lama nonton ini ya nggak asing sama saung atau gubuk yang aku pakai buat camping malam ini, tempat buat kita bermalam hari ini teman-teman ya, malam ini. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu aku udah ngecamp di sini dan kita ini buat part 2-nya teman-teman ya. Jadi singkat cerita aja ya, kenapa aku camping di sini, karena di sini lokasi ini bener-bener horor banget teman-teman ya. Jadi yang mungkin yang baru-baru nonton belum tahu histori lokasi ini, jadi mau aku kulik sedikit aja teman-teman ya. Aku kulik sedikit aja karena waktu itu sudah pernah aku sampaikan dengan sedetail-detail mungkin, tapi ini malam ini ada sedikit tambahan teman-teman yang waktu itu belum aku
ceritain ya karena terjadinya masih baru-baru ini, belum lama. Jadi lokasi ini sekitar 7 tahun yang lalu ini masih tersentuh tangan manusia teman-teman ya. Ini baru sekitar 7 tahun yang lalu, karena ini pelosok banget teman-teman. Dan ini bisa dilihat sendiri di depanku ini, di samping gubuk ini adalah lahan garapan orang teman-teman ya. Ada tanaman di depanku ini ya, di samping kita ini. Jadi di sini teman-teman, ini dulunya sekitar 7 tahun yang lalu itu masih jarang dijamah orang teman-teman, kecuali orang-orang yang mungkin mau berburu ataupun cari rumput-rumput ataupun ada keperluan perhutanan, entah cari kayu bakar dan lain-lain ya teman-teman, itu baru masuk ke sini. Dan singkat cerita ya, ini dulu bener-bener banyak banget memakan korban hilang di lokasi ini. Jadi sampai sekarang teman-teman tuh udah belasan orang yang hilang di lokasi ini dan belum ditemuin sampai sekarang belum ditemuin batang hidungnya sama sekali. Entah itu kalau mungkin sudah nggak ada ya, minimal kan ada kerangka mungkin teman-teman ya, ataupun apa, ini nggak jelas sama sekali sampai sekarang. Dan beberapa orang yang ditemuin sudah ada dan itu keadaannya linglung, dan yang udah bisa diajak ngomong, istilahnya diwawancarai teman-teman, itu katanya dia ngaku kayak dibawa ke suatu tempat yang aneh gitu loh, yang dimana penduduknya tuh apa ya teman-teman ya, aneh pokoknya teman-teman, bukan kayak manusia pada umumnya. Kayak ada orang di belakangku, aku ngomong. Nah intinya kayak gitu teman-teman. Jadi kayak istilahnya tuh penduduknya tuh aneh, jadi mereka udah ngerasa janggal di situ. Jadi ya entah gimana caranya, dan alhamdulillah bersyukur banget itu mereka masih beberapa segelintir orang masih bisa ditemuin teman-teman ya, walaupun sebagian besar nggak bisa ditemuin. Itu udah kejadiannya sudah lama banget teman-teman ya, karena ini istilahnya bener-bener tersentuh tangan manusia itu baru 7 tahunan teman-teman. Ini ya baru-baru ini aja ya teman-teman ya, aku coba ngulik-ngulik desa ini dan aku dapat informasi, dan beberapa bulan lalu aku camping di sini teman-teman. Jadi ini yang garap lokasi ini pun, ini aku dapat cerita dari dia. Ini kan ada pohon bambu sama ada jembatan ya. Nah itu teman-teman, di situ itu pusatnya. Waktu orangnya lagi nggarap lahan itu kondisi hujan gerimis, dan itu sampai maghrib coy, sampai maghrib, dan dia istirahat di gubuk ini. Nah itu muncullah orang paruh baya teman-teman, orang paruh baya nggak pakai baju, cuman pakai celana hitam panjang, itu nutupin kakinya sampean, hitam panjang nutupin kaki, nggak pakai baju, orang paruh baya. Dan mukanya tuh katanya aneh teman-teman, keriput, cuman nih keriput sama hitam teman-teman, bola mata yang hitam-hitamnya tuh kecil teman-teman itu. Tapi orangnya ini ya udah tahu ini kayaknya bukan manusia katanya, cuman ya udah, dia udah cuman mencoba buat tenang aja. Dan akhirnya dia waktu pulang ke rumah itu badannya menggigil meriang 2 hari 2 malam itu. Dan bukan cuman itu, kalau yang menghuni lokasi ini ada kuntilanak juga. Nanti aku spill teman-teman ya, yang tempat jembatan itu biasanya kuntilanaknya itu duduk di situ, kadang nangkring di atas pohon. Dan sekitar 13 hari yang lalu itu aku dapat history. Nah ini yang terbaru teman-teman, 13 hari lalu ada istilahnya apa ya, orang masuk sini mau nyuluh kodok itu teman-teman, itu nyenter-nyenter, itu dia lihat sosok yang ngeri banget. Nggak dibilang hewan, bukan, dia perawakannya kayak orang, matanya putih menyala, dan itu kayak merangkak gitu teman-teman. Larinya kayak merangkak, bukan hewan tapi kayak berbentuk orang, tapi cepet banget gitu loh di lokasi ini. Makanya ini aku coba bermalam di sini, moga-moga kita bisa dapat sesuatu yang kita cari teman-teman ya. Oke lah ya, nggak usah bacot-bacot lagi, kita bersantai-santai dulu aja. Oke, pantau terus, mantap.
Apa itu? Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Dengerin suaranya teman-teman. Dengerin suaranya. Astagfirullah. Dari sini, say. Nggak tahu suara apaan. Ini waktu itu camping di sini juga ada suara beginian juga. Wah, aneh coy. Halo? Siapa di sana? Hewan kali ya? Wih, bangke. Astagfirullahaladzim. Hitam teman-teman. Bayangan hitam ngawur. Nggak tahu kira sama kamera apa nggak? Di sini teman-teman. Hitam pekat banget. Kayak lompat dari pohon ke pohon gitu loh. Tapi cepet banget. Apaan ya? Burung? Aku yang salah lihat apa gimana ya? Apa burung jangan-jangan? Cuman burung apa? Terbang. Itu tadi suaranya di situ dia. Kaget aku. Aku was-was coy. Banyak ular sebenarnya di sini di lokasi ini nih. Ini bongkar banget lagi. Woi, nggak mungkin orang nyuruh kodok ngerjain. Semenjak banyak isu-isu cerita-cerita yang kayak gituan itu udah nggak ada lagi yang berani kesini kalau malam-malam. Bismillah.
Tuh luar biasa teman-teman nikmatnya. Heh. Apa itu? Bangke apa itu? Enggak tahu teman-teman apaan itu tadi. Kaget aku. Kerusuk. Aduh. Beberapa kali teman-teman tuh tadi di samping tenda itu kayak suara gereman-gereman nggak jelas gitu, tapi begitu di center tuh gereman sama pergerakannya kan bunyi kayak semak-semak, gerusak. Nah itu bener-bener langsung hening total teman-teman. Ini loh di sebelah sini nih, berkali-kali. Nggak tahu apaan tapi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Teman-teman dengerin teman-teman suara. Dengerin. Kayak suara kuntilanak. Kayak suara kuntilanak. Astagfirullah. Kayak suara kunti. Suara kunti teman-teman. Suara kunti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Astagfirullah. Dari atas pohon teman-teman. Astagfirullah. Dari atas pohon. Astagfirullah. Dari atas teman-teman suaranya. Astagfirullah. Dari atas. Astagfirullah. Astagfirullah. Cocok. Bau busuk. Nggak salah teman-teman, nggak salah kunti. Kayak bau sumbu-sumbu mercon sama sekilas bau busuk. Nggak salah. Astagfirullah. Dari atas ini loh. Berhenti suaranya.
Campur aduk teman-teman, perasaan bau rambut kebakar. Dari tadi ada suara perempuan ketawa-ketawa, nangis. Gak karo-karuan. Aku nggak tahu teman-teman, dari tadi tuh merinding mendadak gara-gara ada suara-suara nggak jelas. Ini kita udah kondisi gelap gulita banget teman-teman. Dari sebelah sini dari tadi tuh, ini yang paling sering sebelah sini suara gereman sama krosak dari semak-semak sini. Nah, di sini ada jembatan teman-teman. Di sini biasanya nih yang paling rawan di jembatan sini teman-teman. Yang ku bilang ada biasanya kunti duduk di sini, ada orang jalan di sini, orang paruh baya jalan di jembatan ini.